luar biasa sekali. Tadi kalau Prof. Lili sampaikan poinnya adalah sebetulnya ada di continuous improvement ya atau perbaikan secara berkelanjutan. Dan itu saya kira pengalaman dari Bu Istika tadi sudah disampaikan dengan luar biasa nih bagaimana kemudian meningkatkan, memperbaiki dan berupaya untuk mendukung praktek HACCP di apa sebagai salah satu SPPG di Yogyakarta. Berikutnya adalah sesi diskusi. Saya kira ini pertanyaannya sudah banyak sekali nih, Bapak Ibu semua dari teman-teman panitia. Bolehkah kita lihat pertanyaannya apa saja ini dan ditujukan kepada siapa ya? Nah, ini. Oke, jadi masing-masing ada ini ternyata ya. Nah, ini ada Pak Aji dari BRIN untuk Pak Bayu. Jika melihat pernyataan tim PGN bahwa adanya keracunan ini masih 0,00017% dari jumlah porsi yang disediakan secara keseluruhan, seakan kondisi keracunan ini tidak berdampak terhadap kelangsungan program MPG. Secara pendekatan epidemiologi, apakah sudah benar demikian? Apa sikap yang harus diambil oleh pelaksana program? Silakan, Pak Bayu. Ya, nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau dilihat dari angkanya memang ini ya terlihat kecil. Ya, ini juga sama sebenarnya seperti kasus penyakit lain ya. Kalau kita lihatnya di seluruh Indonesia itu semua angka penyakit itu cenderung kecil, tidak besar. Tapi kalau dilihat dari kasus yang begini, kenapa jadi penting? Karena ini baru yang satu, ini yang baru terlaporkan. Yang baru terlaporkan sudah ada 7.000 dan itu kalau dilihat kita ngelihatnya tidak per seluruhnya juga, tapi dari satu apa SPPG-nya gitu. Misalnya satu kejadiannya itu dari satu SPPG sendiri misalnya atau satu KLBMBG itu sudah ada paling enggak sekitar 100-200-an yang sakit. Dan itu kalau baru terdeteksi sekarang. Jadi kalau ditanya apakah angkanya itu masih angkanya kecil, secara keseluruhan memang kecil, tapi itu tanda awal bahwa ada sesuatu yang tidak pas di sana. Ada sesuatu yang perlu kita perhatikan bahwa kalau ini tidak ditangani, angka itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi lebih besar lagi. Ya, karena mumpung masih kasusnya bisa kita ketahui lebih dini seperti sekarang, akan lebih bagus kita bisa lakukan pendekatan yang sesuai tadi. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bayu untuk responnya. Semoga itu bisa mengakomodir apa yang menjadi pertanyaannya ya. Pertanyaan yang kedua tadi ditujukan untuk Bu Yeni. Bu Yeni tadi dijelaskan bahwa pemeriksaan berkala penjamah makanan salah satunya HBsAg, Bu. Nah, ini yang ditanyakan kenapa mesti hepatitis B yang diperiksa, sementara di Permenkes untuk penjamah adalah hepatitis A. Silahkan Bu Yeni. Ibu boleh dibuka mic-nya? Masih mute? Ya. Terima kasih pada Mbak Mariati dan Dr. Citra atas responnya. Ya, kami pada saat melakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan kesehatan untuk penjamah, itu atas rekomendasi K3. Jadi biasanya nanti dicek dulu hasil labnya, HBS-nya, mana yang perlu diperiksa gitu ya. Jadi apakah yang A atau yang B gitu ya. Jadi selalu atas saran dari K3 karena periodisasinya itu kadang-kadang berbeda-beda. Kadang-kadang ya tanpa HBS, kadang-kadang hanya torak dan kalau rectal swab wajib ya. Kalau HBS itu hanya sesuai dengan kasusnya. Hanya sesuai dengan kasusnya aja, tidak semuanya dan itu nanti ada rekomendasi dari unit yang lain ya Ibu ya. Ya, betul, betul. Oke, baik ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi ke Bu Istika. Bu Istika sebetulnya ini salah satu ya. Tapi kalau dilihat di chat itu banyak. Bu Yani nanti juga ada itu banyak Ya. ya. Jadi untuk Bu Istika, selama ini BGN selalu memberikan statement bahwa standar-standar itu sudah disosialisasikan kepada SPPG. Namun masih banyak kejadian keracunan karena kesalahan pada proses pengolahan makanan. Apakah betul sudah ada arahan dari BGN untuk melakukan QC?
Atau mungkin kejadian keracunan ini dikarenakan SPPG yang lalai tidak melakukan QC meskipun sudah ada arahan atau juknisnya. Bu Istika, silahkan Oh, untuk ditanggapi. iya, baik. Eh, Benar, berdasarkan juknis itu memang selalu dilakukan QC. Kembali lagi ya, Dok. Jadi kebetulan beruntungnya kami adalah ahli gizi kami, Mbak Nova itu benar-benar luar biasa. Setiap makanan yang selesai dimasak selalu dicek suhu. Beliau benar-benar memilah makanan dengan sangat luar biasa gitu. Sampai karena dapur kami kan termasuk dapur yang running di awal-awal, sehingga banyak dari SPPG-SPPG lain yang berkunjung ke kami ya untuk meniru. Setiap melihat Mbak Nova itu responnya selalu seperti ini. Kok di tempat lain nggak ada ya yang seperti itu? Itu diapain makanannya kok ditusuk-tusuk? Jadi dan respon itu kami dapatkan nggak sekali, nggak dua kali, tapi benar-benar berkali-kali. Jadi saya merasa di sini peran dari ahli gizi itu sendiri memang cukup penting dan seharusnya bisa memberikan apa ya kontribusi yang maksimal atau menjalankan juknisnya itu secara maksimal. Dan alhamdulillahnya itu dilakukan di tempat kami karena banyak kok di tempat lain tuh yang sharing kok saya ngecek di tempat lain nggak kayak gini ya nggak diukur suhu ya nggak ada yang muter-muter ngecekin satu-satu ya tapi itu alhamdulillahnya dilakukan di tempat kami ya hingga saat ini gitu bahkan kalau misalnya kita lihat di sosial media itu banyak sekali mungkin beberapa SPPG itu kayak memposting eh, untuk dari SPPI, ahli gizi dan lainnya itu menghitungnya itu 8 jam kerja. Tapi pada praktiknya di tempat kami benar-benar Mbak Nova itu nunggu bahan baku datang, dicek benar-benar sampai masuk ke freezer. Dan itu biasanya bahan baku datang sore. Paginya beliau udah datang lagi jam 3 jam 4 itu pasti datang. Juga untuk mengecek proses masaknya, bahkan kalau menunya itu kadang soto gitu ya, dada ayam itu beliau ikut handling, ikut apa ya, mensuir-suir ayamnya. Jadi dedikasinya di sini baik Mbak Tasya selaku Kepala SPPG dan juga ahli gizi di tempat kami itu perannya sangat luar biasa. Bahkan menjadi apa ya, eh, mungkin dari sisi mitra awalnya kami merasa kok ribet banget sih gitu. Tapi melihat kejadian ini justru kami saat ini bersyukur memiliki kepala SPPG dan juga ahli gizi yang apa ya bertanggung jawab penuh atas tugasnya eh, di SPPG Sleman 2 ini. Itu dok Ya, mungkin. ya, jadi kalau melihat cerita Bu Istika, beliau berdua itu sangat passion dan sangat bertanggung jawab Betul, atas apa yang menjadi betul. tugasnya, ya. Bahkan Oke. menjadi over dari tanggung jawabnya ya. Nah, ini mungkin Ya, memiliki benar. orang-orang yang seperti ini mungkin akan apa kalau bisa itu menjadi apa tersebar di semua SPPG yang ada, mungkin kita juga bisa mendukung dengan baik untuk keamanan pangan ya. Eh, Betul. Masih banyak pertanyaan dari panitia mau menunjukkan atau ini saya baca satu-satu di chat ya. Em, ya, kalau dari ini untuk yang Bu Istika tadi ada beberapa, sebentar. Kalau untuk apa petugasnya sendiri Bu Istika, apakah ada apa ketentuan tersendiri ya? Yang kemudian siapa sih ini yang boleh menjadi apa petugas di dapurnya? Apakah ada kriteria pemilihan atau sebagainya? Mungkin Bu Istika bisa menjelaskan ya, karena tadi ada pertanyaan terkait dengan hal itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk awal setelah dapur kita dinyatakan siap, SPPI kan dikirimkan dari BGN. Lalu Mm-mm. selanjutnya SPPI di sini mempunyai apa ya, seperti kewenangan khusus untuk memilih ahli gizi dan juga akuntan. Kami dari segi mitra itu kami berkewajiban menyediakan jumlah relawan, saat itu jumlahnya 47. Lalu Hmm. karena saya itu termasuk yang kalau Dadan bilang nih yang apa ya dapur yang beroperasional di bawah bulan Maret itu adalah dapur-dapur di masa kegelapan gitu ya dok. Jadi eh, saat itu tidak ada kriteria khusus untuk menjadi relawan. Bahasanya ibaratnya yang penting bisa kerja gitu. Tapi karena mungkin latar belakang kami itu dari catering, jadi rata-rata yang bekerja di dapur MBG ya tentunya mereka rata-rata sudah punya pengalaman semua untuk handling proses pemasakan, pemorsian dan sebagainya.
Untuk yang juknis terbaru saat ini itu ada beberapa kriteria yang lebih spesifik seperti umurnya maksimal 50, lalu ada SKCK, ada surat bebas narkoba, KTP, pas foto gitu. Jadi kalau untuk dapur yang sebelum bulan Maret kita ikut juknis yang awal itu tidak ada kriteria khusus. Tapi untuk saat ini mungkin PGN terus apa ya memperbaiki gitu ya juknisnya gitu saat ini ada syarat-syarat tertentu yang di apa ya diberlakukan untuk para calon relawan gitu dok. Oke, satu lagi Bu Istika, ini apa sekalian saja. Eh, Kalau saat ini, bolehkah Bu Istika berbagi pengalaman Mhm. terkait dengan komunikasi dengan sekolah itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Bu. Oke, baik. Jadi untuk komunikasi ke sekolah, sebenarnya ini kalau yang untuk tahap pertama ya, atau yang running di awal-awal, itu yang mencari sasaran sekolah itu adalah SPPI. Jadi kalau dulu itu yang memverifikasi dapur adalah yang menjadi SPPI di dapur. Dan selanjutnya setelah dia menjadi SPPI, kewajibannya mencari supplier, mencari sasaran, itu semua dilakukan Mbak Tasya awal-awal. Tapi untuk periode yang terbaru ini, SPPI yang menjadi verifikator dan yang nantinya akan menjadi kepala dapur itu berbeda. Dan juga untuk sasaran itu dilakukan bersama-sama mitra dan juga SPPI. Ditambah sekarang akan ada pemerataan jumlah sasaran itu ada berarti ada tambahan lagi kita harus berkoordinasi dengan Babinsa, dengan Kodim dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu karena kami ada di awal, komunikasi dibentuk oleh SPPI dan juga asisten lapangan kami. Di mana sebelum running kami mengundang seluruh PIC. Jadi saat ini SPPG Sleman 2 itu melayani 17 titik dari PAUD sampai SMA dengan jumlah sasaran sebesar 4.017. Jadi saat itu kami mengumpulkan semua PIC itu tadi di satu tempat. Kami memaparkan program seperti ini. Bahkan saat awal itu kami mengundang Ibu Lurah dan juga dari Dinas Kesehatan. Jadi saat itu kami kumpulkan seluruh PIC sekolah, lalu dari Pak Dan Ramil kalau nggak salah ya, Pak Dan Ramil juga rawuh, Ibu Lurah dari Dinas Kesehatan juga datang, dan juga SPPI. Jadi kami memaparkan apa-apa yang menjadi concern kami masing-masing. Kayak di situ kami juga memberikan penjelasan bahwasanya eh, makanan tidak boleh dibawa pulang oleh siswa. Jadi apabila makanan itu sisa, harus tetap ada di ompreng. Karena kalau dari segi juknis, sisa makanan itu nantinya akan dilakukan monef oleh ahli gizi, sehingga kami itu tahu kenapa sih siswa itu nggak mau makan. Apakah karena memang rasanya nggak enak, atau karena memang nggak doyan, itu bisa menjadi bahan monef oleh ahli gizi. Karena kami melihat di beberapa SPPG lain itu menerapkan menerapkan bahwa ompreng yang kembali ke kami harus bersih. Padahal kalau berdasarkan juknis, itu nggak boleh. Ompreng itu kembali harus sesuai apa adanya. Kalaupun dibawa pulang, kita nggak tahu eh, kapan sasaran itu mengkonsumsinya lagi di rumah. Karena jadinya dimasak pagi, nggak tahu pulang ke rumah jam berapa, dimakan jam berapa, kita nggak bisa kontrol. Jadi kami menjelaskan kepada para PIC sekolah kalau memang nggak dimakan, ya sudah biarkan saja di dalam ompreng karena akan kami lakukan monef. Lalu selanjutnya juga instruksi dari Dan Ramil dari Kodim di Sleman itu bahwa jika ada sesuatu ya, entah itu makanannya basi atau kejadian yang mungkin kurang enak untuk disampaikan, itu jangan sampai viral dulu, tapi langsung sampaikan kepada Aslab dan Aslab bisa konfirmasi ke dapur sehingga proses tracingnya itu bisa kita lakukan dengan jelas gitu. Ketika sebuah informasi itu udah di sosial media ya, itu kan informasinya udah bercampur gitu. Jadi untuk tindakan tracing itu kita agak sulit melakukan gitu. Jadi itu yang kami paparkan kepada para PIC di sekolah. Nah, setelah ada kejadian yang terakhir itu di Melati, kami menambahkan sampel untuk para guru. Jadi sebelum para murid mengkonsumsi itu akan Iya. dilakukan pengecekan sebelum dikonsumsi oleh para sasaran. Gitu dok Ya. kalau dari kami.
Iya, terima kasih. Eh, Juga sebetulnya praktek yang sama ya Bu Yeni di rumah sakit ya. Kalau ada yang menu yang habis ini ahli gizinya yang bingung ini apa ya? Karena apa ya? Sepertinya dihitung juga menu apa yang nggak habis ya Bu Yeni boleh berbagi juga ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan di SPPG dengan di rumah sakit itu sama. Mm-mm. Karena pas konsumen kita itu tidak tahu juga apakah dia alergi, dia menderita penyakit tertentu, artinya itu tidak ada perbedaan antara rumah sakit dan SPPG, tidak ada perbedaan. Prakteknya harusnya sama. Dan di Sama. situ dan di situ ada ahli gizi. Ahli gizi punya kompetensi itu. Kebetulan saya mengajar tentang ini sehingga di UGM kurikulumnya itu ada. Ahli gizi harus bisa melakukan itu semuanya gitu ya. Jadi kalau Mbak Nova bisa, yang lain harusnya bisa karena kompetensinya mereka dapat gitu ya. Kemudian Oke. untuk evaluasi sisa makanan, kita akan melakukan kan di rumah sakit itu punya indikator mutu. Sisa makanan tidak boleh lebih dari 20%. Jadi asupan makan pasien harus 80% lebih. Itu untuk bisa dikatakan baik. Sehingga kalau kurang dari itu kita akan melakukan evaluasi apakah cita rasanya tidak sesuai, apakah dia mengalami eh, alergi, apakah dia tidak suka, tingkat kesukaannya rendah, harus kita ganti dengan yang lain. Jadi itu adalah untuk melihat daya terima makanan kita, kepuasan dari makanan kita. Itu berarti sama. Di rumah sakit juga sama dilakukan itu. Jadi SPWG dengan rumah sakit tidak jauh beda, sama harusnya. Ya, Ya. ya, ya, ya. Oke, jadi apa yang diterapkan sebetulnya di masing-masing unit prinsipnya itu semuanya bisa di apa pada prinsipnya sama, Bapak Ibu. Tapi tadi ya eh, bahwa tadi juga disebutkan oleh Prof. Lili bahwa apa untuk mendukung semua ini tuh ada tim ya, yang itu mungkin tidak hanya ahli gizi yang bertanggung jawab ya. Kalau hanya Mbak Tasya dan Mbak Nova saja saya kira akan berat yang mengimplementasikan. Bu Istika ini harus apa memastikan bahwa semua pemasak itu harus menerapkan hal itu, Ya. Oke, ada pertanyaan untuk Pak Bayu ini menarik, tapi nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa eh, disampaikan ini. Pak Bayu, apakah pernah menemukan kasus keracunan makanan berulang dari SPPG yang sama? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Niken. Ya, kalau sampai saat ini alhamdulillahnya tidak pernah ada kasus keracunan makan pangan berulang dari SPP yang sama. Jadi setiap habis diinvestigasi, diberikan rekomendasi dan intervensi, kemudian itu dilaksanakan dan sampai saat ini tidak ada. Jadi sudah ada perbaikan. Itu menunjukkan apa kolaborasi yang baik juga. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Tadi masih ada pertanyaan untuk Bu Yeni dan Bu Istika. Eh, Bu Yeni, bagaimana, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Bu Istika ya, bagaimana caranya SPPG ini bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, terutama sanitarian, promosi kesehatan. Tadi juga Bu Istika menyampaikan, oh kalau ada sesuatu tuh jangan apa laporkan di media sosial, dikembalikan ke jalurnya begitu, sebelum ramai di media sosial. Karena seolah-olah saat ini tampaknya jalan sendiri-sendiri. Monggo Bu Yeni. Ya, terima kasih. Eh, untuk pertanyaan dari NTB ya ini ya. Saya rasa rumah sakit itu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan sisi-sisi prevention ya. Jadi nggak apa-apa bersurat aja kepada direktur rumah sakit untuk koordinasi terkait dengan monitoring mungkin ya, monitoring, pendampingan. Boleh nggak apa-apa Mbak Yu dari NTB, kami di rumah sakit itu punya tenaga-tenaga yang bisa untuk diberikan surat tugas apabila dia harus melakukan pembantu mengawasi. Itu kalau rumah sakit. Dinas kesehatan juga punya promosi kesehatan dan punya juga sanitarian. Monggo, mau ke dinas kesehatan atau ke rumah sakit dengan senang hati kita akan membantu. Ya. Oke, mungkin kita masih bisa ke satu pertanyaan lagi tadi ditujukan untuk Bu Istika. SPB dengan banyaknya kasus keracunan dan SPPG yang baru berdiri memiliki fasilitas yang masih belum memenuhi standar, belum ada SLHS dan penyambah yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Dan menurut Bu Istika, bagaimana hal mengatasi hal tersebut jika hal ini sangat berhubungan dengan keterbatasan anggaran dari vendor catering. Nah, ini Bu Istika, tantangannya ada di situ, Nje.
Waduh, gimana ya kalau keterbatasan? Karena mungkin itu harus kembali lagi ya. Ternyata tanggung jawab untuk menjalankan program ini itu sangat besar. Ini apalagi yang mengkonsumsi itu anak-anak kita sendiri. Gimana sih kalau kita punya anak, pastikan kita ingin memberikan itu yang terbaik ya. Jadi eh, mungkin bisa berdiskusi dengan yayasan karena beberapa di kami, kalau kami ini saya berkaca, kalau kami kan SPPG Sleman 2 ini yang termasuk awal running, di mana saat itu dana dari pemerintah itu belum turun. Jadi kami benar-benar semuanya modal dari awal sampai 3 bulan, Dok. Jadi mm, memang butuh komitmen yang luar biasa ya untuk bersedia gitu uh, menjalankan program ini. Jadi mungkin dikembalikan lagi itu tadi kenapa sih ingin bergabung ke MBG itu tujuannya apa? Kalau memang ingin mensukseskan program ini mungkin tidak bisa dipungkiri ya menjadi mitra tentunya juga mendapatkan keuntungan gitu. Juga mendapatkan manfaat, juga mendapat untung gitu bahasanya. Tapi ternyata kalau orang ekonomi kan bilang high risk high return ya. Jadi untuk apa ya, untuk mau dapat returnnya otomatis resikonya juga besar. Jadi ya kalau ada keterbatasan tapi nanti amit-amit ya terjadi apa-apa, pastikan loss-nya juga akan besar gitu. Jadi ya mending kita apa ya berjaga-jaga, memastikan keamanan pangannya, keamanan dapur, tenaga kerja, bahan baku lebih awal daripada ada efek yang kurang baik ke depannya. Kalau dari kami gitu sih, Bapak Ibu sekalian. Jeh, ya, terima kasih sekali ini Bu Istika, Pak Bayu dan Bu Yeni. Mungkin kalau kita apa eh, akan melanjutkan, mungkin nggak akan selesai ini nanti sampai jam 1 karena pertanyaannya banyak sekali. Tapi sesi ini harus diakhiri meskipun nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan Bu Yeni ataupun Bu Istika masih berkenan untuk menjawab yang ada di chat-chat WA ini juga dipersilahkan atau mungkin nanti bisa berkontak ya dengan Pak Bayu, Bu Yeni atau Bu Istika. Jadi, Bapak Ibu, pada prinsipnya HACCP itu untuk tadi penerapannya, kalau kita berkaca dari pengalamannya Bu Istika dan juga prinsip yang dilakukan Bu Yeni, kajian juga dari Pak Bayu, beberapa memang ada titik kritis yang dihadapi, tapi penerapannya itu bisa dikerjakan. Baik itu mau di apa level dengan setting rumah sakit maupun di level settingnya di SPPG. Nah, penerapan itu meskipun tadi ada persyaratan sebelumnya, meskipun tidak ada sertifikasi, tapi tadi bahwa untuk bisa memberikan pangan yang aman untuk anak-anak kita, mau tidak mau kita harus menerapkan tadi ya, meskipun di era keterbatasan anggaran, tadi dikembalikan ke komitmen kalau memang sudah ingin bergabung di apa program ini ya berarti itu yang harus kita kerjakan supaya nantinya kita bisa memberikan pangan yang aman untuk anak-anak kita. Dan harapannya dampaknya juga akan luar biasa bagi anak-anak ya. Tadi kalau saya baca ini ada adiknya ini yang nunggu kakaknya bawa pulang apa makanannya karena makanannya yang diterima enak ternyata ya. Ternyata ditunggu pulang. Tapi seharusnya kan itu tidak boleh. Nggih. Ya, eh, terlebih lagi kolaborasi, komunikasi dan juga tadi SOP-SOP yang sudah dibuat, direncanakan itu harus diimplementasikan. Jadi tantangannya adalah diimplementasinya juga. Dan Bapak Ibu, semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa ini bisa memberikan insight ke kita bahwa kalau kita berkomitmen dan bertanggung jawab, kita bisa merencanakan dengan baik dan tidak merencanakan kegagalan kita ya dengan tidak menganalisis, tidak mengidentifikasi risiko. Saya kira itu yang menjadi penutup. Saya aturkan terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah bergabung dan para narasumber yang hebat-hebat.